usul lagi apa yang perlu kita sepakati. Ya, jadi sama ketiga-tiganya sesuai dengan rekomendasi yang ada pada kurikulum 2013. Banyak yang anak laki-laki seluruhnya berapa bagian. Ya, baik. Terima kasih Pak Komar yang atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, agak siang pada semuanya. Bapak dan Ibu peserta pengabdian masyarakat Universitas Negeri Jakarta, program PGSD VIP UNJ ya, di Kelapa, daerah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dan mungkin ada alumni dari PGSD yang sempat join. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pada kesempatan ini saya Bu Rohmi ya yang sebaya dengan Bu Ros dan Pak Andi, dosen-dosen senior di PGSD ya, masih berkeinginan menyampaikan sedikit ilmu, barangkali juga malah audiens sudah lebih tahu ya, tapi tidak apa-apa, kita saling berdiskusi dan kemudian nanti saling mengisi tentunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu kegiatan di sini dengan judul implementasi pembelajaran ICT literasi. Nah, karena saya mengajar matematika, tentunya implementasinya ke dalam mata pelajaran matematika. Sebetulnya apa sih pembelajaran ICT? Saya yakin Bapak Ibu peserta audiens sudah tahu semua ya. Yang bahkan yang PPG tahun lalu 2 tahun ke belakang dan tahun ini sudah sangat akrab dengan pembelajaran masa kini ya, pembelajaran masa kini yang di sana ada banyak saran, bukan saran lagi, tapi banyak hal-hal yang harus dipahami dan kemudian dirancang dan kemudian dilakukan oleh guru-guru pada masa kini, tentunya diantaranya adalah Bapak Ibu semua ini. Nah, di sana ada TIPEK, STEM, dan seterusnya. Nah, begitu juga ini hanya informasi meluangkan waktu saja. Jadi pembelajaran yang menggunakan teknologi masa kini, khususnya pada masa pandemi sekarang ini sudah marak. Jadi Bapak Ibu guru dan bahkan Bapak Ibu dosen yang tadinya tidak paham tentang teknologi informasi yang berhubungan dengan ICT ini ya, dipaksa untuk paham dan dipaksa untuk juga melakukannya. Sebetulnya sebelum era pandemi sekarang ini pun sudah banyak yang menggunakan itu. Mungkin diantaranya Bapak dan Ibu juga sudah menggunakan ya. Kalau Ibu lihat di portofolio peserta PPG itu sudah banyak sekali hasil-hasil pembuatan macam-macam media, bahan ajar maupun materi itu, bahkan evaluasi ada yang pakai apa itu Pak akuisisi apa itu. Nah, sudah banyak yang menggunakan itu, luar biasa. Jadi ini hanya penyegaran aja, penyegaran ya. Jadi pada saat pandemi ini lebih berkembang lagi dengan terpaksa maupun sudah melakukan sebelumnya. Nah,
Yang perlu kita ingat bersama adalah dalam pembelajaran era daring atau PJJ ini, atau belajar dari rumah B, D, R ya kalau di SD, itu harus diperhatikan 3 kompetensi, harus juga jangan lupa diangkat, dan tujuan akhir juga dari 3 kompetensi ini. Kalau di dalam kurikulum 2013 tentunya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi dari walaupun pembelajarannya daring, walaupun pembelajarannya PJJ, belajar dari rumah, tapi tujuan afektif, kognitif, dan psikomotor harus sama, semuanya harus dirancang ada tujuan itu. Ya, sering kan kita dengar pertanyaan di webinar atau di seminar-seminar, tujuan afektif, sepertinya sikap nggak bisa dinilai dalam pembelajaran sekarang ini. Jadi tapi itu harus tetap diperhatikan gitu ya. Jadi sama ketiga-tiganya sesuai dengan rekomendasi yang ada pada kurikulum 2013, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan di SD hampir 50%, sekitar 50% itu tujuan sikapnya lebih banyak, ya, psikomotor lebih sedikit. Kemudian apa sih tujuan kognitifnya? Tentunya Bapak dan Ibu juga sudah tahu semua bahwa pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan pembelajaran menggunakan apapun, itu pemahaman terhadap materi akan diharapkan akan juga anak itu bisa bereksplorasi gitu. Bentuknya dengan apa misalnya ya? Bentuknya dengan nanti akan mungkin ada contohnya, Bapak dan Ibu juga sudah banyak yang paham itu. Jadi sepertinya ada, kalau guru itu pandai memilih pembelajaran yang masa kini ini, anak akan senang. Tapi kalau sebaliknya tentunya akan jenuh. Ada banyak komentar, tanggapan di lapangan bahwa orang tua hanya soal kasih tugas terus, ininya suruh baca WA, lewat WA suruh baca ini, kemudian tugasnya dikerjakan dan seterusnya. Nah, ini coba kita eliminir dengan rancangan Bapak dan Ibu tentunya yang lebih mengakomodasi karakter siswa gitu ya. Jadi siswa bisa memecahkan masalah dengan saintifik, dengan problem based learning, project based learning yang dirancang tentunya ya. Jadi satu, coba sekarang kamu lihat ke depan, perhatikan lingkungan rumah kalian, nah misalnya seperti itu. Jadi tidak monoton untuk satu tugas dan banyak tugas. Kalau afektifnya gimana? Afektifnya tentunya Bapak dan Ibu pastinya sudah paham juga bahwa anak lebih tertarik dengan gadget ataupun laptop daripada mainan yang lain. Nah, ini kita manfaatkan. Jadi peserta akan tertarik dengan materi itu kita manfaatkan. Jadi anak buka itu dari zaman dulu sebetulnya sih HP itu enggak negatif semua kok gitu. Kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran juga gitu. Jadi anak lebih tertarik dengan materi itu. Nah, sikapnya jadi duduk tepat waktu. Takut nanti ada yang ini. Duduk masuknya di join itu tepat waktu. Takut nanti gini-gini. Nah, kemudian tidak lari ke sana, lari ke sini. Ada yang bercerita seperti itu. Dia buka aja terus lari-lari.
Nah, ini kami pernah dengan Bu Rosinar melihat dengan mata kepala sendiri anak tersebut, karena anak tersebut nggak bisa duduk diam, gitu. Apalagi hanya menonton tayangan yang tidak menarik, gitu menurut dia ya. Jadi diharapkan pemakaian media grafis imajinasi akan lebih, peserta didik akan lebih berkembang. Nah, psikomotornya di mana? Nah, di sini Bapak dan Ibu tentunya juga diantaranya banyak yang sudah menggunakan anak-anak atau peserta didik bisa bertanya lewat chatting, lewat apa link yang Bapak dan Ibu buat. Kalau hari kemarin itu sudah banyak Bapak Ibu dosen yang menyampaikan beberapa teknik media ataupun alat belajar yang bisa dibuat bersama-sama. Bagus sekali Bapak dan Ibu bahkan langsung praktek. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Bahkan Ibu Uswatul Hasanah kemarin itu juga bagaimana membuat video interaktif. Nah, bukan menyajikan, karena bahannya bisa mengambil dari sana sini, nggak apa-apa, asal nanti disampaikan di bawah ini diambil dari mana dan itu. Nah, ini yang psikomotor. Peserta didik mencari materi sendiri misalnya. Jadi anak-anak misalnya ya. Jadi nanti kalian cari rumah adat. Nah, di mana? Misalnya kelompok 1 di Jawa, kelompok 2 Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya. Nah, ada bangun-bangun apa saja di sana. Nah, ini bisa di ini untuk matematika ya, karena kebetulan saya matematika. Ini bisa dikasih linknya kalau enggak nih, kalau hal tertentu dikasih linknya. Kemudian peserta didik dapat memberi penjelasan pada teman-temannya. Jadi dengan cara kelompok misalnya, ya di sini ya, dengan cara kelompok. Karena pembelajaran dalam menggunakan berbasis ICT itu bisa dikategorikan satu alat untuk semua peserta didik. Itu misalnya peserta didik di suatu ruangan, kemudian bu gurunya menampilkan rancangan pembelajarannya dengan menggunakan layar ya, layar besar. Anak-anaknya kalau daring ya tetap di rumah, dia melihat ini, kemudian kalau luring dengan prokes berarti bisa langsung melihat bersama-sama. Nah, atau satu alat untuk beberapa peserta didik. Nah, jadi misalnya anak yang berdekatan dengan satu laptop atau satu HP. Nah, kalau bisa sih satu alat untuk satu peserta didik. Tapi semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau satu alat satu peserta didik itu dan zaman sekarang banyak keluhan dari Bapak Ibu guru tentunya selama ini bahwa ada keluarga yang HP-nya hanya satu untuk gantian dengan orang tuanya, dengan ayahnya karena harus driver online dan seterusnya. Nah, ini bisa dipakai yang lain yang memungkinkan. Nah, cara belajarnya gimana? Tentunya Bapak dan Ibu juga sudah paham dengan bisa mandiri, bisa dengan kelompok. Gimana sih kalau kelompok? Orang daring kok kelompok. Nah, bisa. Misalnya kemarin ada mahasiswa PPG peserta PPG yang membuat praktek mengajar bagus sekali. Jadi di kelompoknya ini. Nanti kamu diskusinya lewat ini ya, pakai apa itu? WA group tuh ya. Video call ya. Nah, nanti kemudian setengah jam ya anak-anak, nanti dilaporkan ke ibu misalnya seperti itu. Nah, jadi rancangannya juga yang membuat anak itu senang gitu loh. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan di kelas tentunya. Apa temanya hari ini dan seterusnya.
Jadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelum pandemi pun kegiatan ini sudah pembelajaran berbasis ICT ini sudah dilakukan oleh beberapa sekolah, ya. Nah, kemudian ini masa ini tentunya kita semua harus melakukannya. Nah, yang lebih penting lagi adalah kesepakatan belajar. Jadi pada awal pengkondisian siswa bisa Bapak Ibu guru tentunya sudah diantaranya ya menyampaikan kesepakatan ya anak-anak, nanti kalian ngisi absen ya di link Ibu udah sebarkan di WA. Nah itu misalnya. Kemudian kesepakatan yang lain. Nanti kalau pas menyanyikan lagu wajib, kalian berdiri ya, sikapnya tetap seperti menyanyi, tetapi di mute. Nah misalnya gitu. Karena kalau dinyalakan kan suaranya berceloteh nggak karuan. Nah gitu. Kemudian kalau pas Bapak atau Ibu menjelaskan, semua di mute ya. Nah kalau mau ini baru di raise hand gitu misalnya ya, dan seterusnya. Itu yang tahu adalah Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian peserta didik mengikuti secara sadar dan bertanggung jawab peraturan yang sudah ditetapkan tentunya. Jadi siapa yang mau usul, jangan Pak Guru atau Bu Gurunya otoriter ya. Ini ya kesepakatan yang harus disepakati, tidak juga. Ada yang mau usul lagi apa yang perlu kita sepakati. Nah, jadi anak itu sayang kalau meninggalkan layar itu. Nanti ada hal-hal yang baru dan terus baru yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru tentunya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya membuat, nah ini kadang-kadang terlewatkan ya Bapak dan Ibu. Oh besok ada keberagaman apa ya? Budaya. Terus langsung cari video keberagaman budaya, sudah ditayangkan. Besok matematika tentang unsur-unsur yang pada bangun ruang, cari unsur-unsur bangun ruang. Nah, jadi kadang-kadang tidak juga salah sih, karena mungkin keterbatasan waktu tapi cobalah untuk hal-hal yang tertentu dianalisis kebutuhan anak-anak itu senangnya apa ya. Oh gini, jadi gini. Nah, oh anak-anak nggak ada yang ini HP-nya nggak semuanya punya, apalagi laptop. Nah, jadi mungkin untuk tugasnya nanti Ibu taruh, ada loh yang guru yang daerah terpencil itu tugasnya itu ditulis oleh Bapak Ibu guru, ditaruh di suatu tempat yaitu di kecamatan. Nah, anak-anaknya mengambil. Nah, di sana sudah ada kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Tentunya sudah tahu rumah yang berdekatan dan seterusnya. Ya, tadi sudah disinggung tentang karakter oleh Pak Andi ya. Jadi karakternya seperti apa anak-anak itu? Kalau bisa tentunya Bapak dan Ibu lebih paham ini bahwa anak yang cerewet, jangan semua cerewet satu kelompok. Nah, jadi anak yang cerewet dengan anak yang pintar, anak yang diam itu jadi ini heterogen ya. Kemudian identifikasi materi. Tidak semua materi bisa dengan cara atau media atau alat yang sama, itu kan? Jadi oh ini pakai ini, oh ini bisa pakai WA aja, oh ini dan seterusnya. Nah, baru membuat bagan. Nah, ini memang ini ya, memang membutuhkan waktu. Tapi kan tidak semua materi dengan merancang sesuai langkah-langkah ini. Yang paling menyenangkan aja keberagaman budaya Indonesia itu sangat bagus kalau dibuat rancangan sendiri ya, ditambah-tambahkan dari video yang lain. Kemudian misalnya statistika.
atau kalau di DSI namanya pengolahan data ya, itu sangat banyak cara untuk menanamkan konsep dan memahami konsep itu. Nah, misalnya si A tanya tentang banyaknya anak, si B tanya tentang apa sih. Nah, tanpa membuat judul. Besok kita belajar tentang data enggak. Jadi anak-anak besok si A tanya banyak ke Pak RT boleh, banyaknya keluarga ada berapa dan seterusnya. Nah, ini sangat-sangat menyenangkan bagi mereka. Tidak usah dengan Pak RT, dengan tetangga aja, dan 5 rumah di dekatnya misalnya. Kalau satu kelas ada 30 sudah 5 kali 30 data ya. Jadi itu membuat bagannya ya bukan flowchart gitu. Kemudian bisa berbentuk bahan ajar, modul ya, bisa berbentuk LKPD atau media-media berbasis ICT. Misalnya ini Bapak dan Ibu ada beberapa contoh, masih banyak contoh, takutnya tidak ini ya, takutnya tidak cukup waktunya. Ini pun juga sampai jam berapa Pak Komar? Ibu sampai jam berapa ya Pak Komar? Nah misalnya ini. Jam 9:30 Bu. Oh sampai 9:30. Ya baik. Misalnya ini matematika Bapak dan Ibu, bikinan mahasiswa. Nah kalau mahasiswa aja bisa, tentunya Bapak dan Ibu lebih bisa lagi, karena yang sudah paham karakter anak dan kondisi dan seterusnya adalah ini ya, Bapak dan Ibu. Mahasiswa hanya mengira-ngira aja ini betul enggak sih untuk kelas, tapi perlu dilihat juga ininya apa namanya. Ini tidak akan lama, sebentar-sebentar aja ya. Ada yang elektronik, ada yang biasa ya. Nah, misalnya di sini ada agak lambat. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik ya. Nah, misalnya, ayo berlatih pecahan biasa. Nah, ini bentuknya LKPD biasa. LKPD biasa. Nah, di sini misalnya ada gambar. Kalau ini kontekstual kan lebih baik. Bapak dan Ibu buat ininya, buat langkah-langkah LKPD-nya, anak suruh nyari di lapangan dekat rumahnya atau di dekat rumahnya yang berhubungan dengan tema-tema hari itu. Banyak yang anak laki-laki seluruhnya berapa bagian. Jadi tentunya sebelumnya bisa diberikan prolog dulu. Anak-anak kita kan di kelas kita ada berapa ya? Nah, anak menjawab, ada 25 Bu. Yang laki-laki berapa ya? Ada 15 Bu. Jadi berapa bagian anak laki-laki di kelas? 15/25. Nah ini jadi kemudian LKPD-nya dikuatkan dengan LKPD ini. Banyaknya anak laki-laki dan seterusnya. Perhatikan dan seterusnya. Ringan sekali kan Bapak dan Ibu? Sangat ringan sekali, tetapi anak tertarik menghitung apa itu dan seterusnya ya. Ini bisa berbentuk individu. Ada lagi yang banyak sekali ya Bapak dan Ibu, nanti kalau menghendaki bisa saya share lewat Pak Komar atau siapa aja nanti. Nah misalnya kegiatan healthy PISA fraction. Nah ini kan menarik apa sih gitu. Jadi anak-anak itu tertarik dengan judulnya. Jangan judulnya pecahan campuran. Aduh pusing banget ya gitu, anak baru lihat judulnya aja udah ini ya. Nah ini ada petunjuknya dan seterusnya. Nah ini bisa dipakai biasa dan bisa juga dipakai untuk era pandemi sekarang ini. Tinggal scan di barcode, nah dan seterusnya. Nah ini kalau pakai biasa, hari-hari biasa atau di masa normal. Nah inilah LKPD yang sebenarnya ya Bapak dan Ibu. Selama ini LKPD itu hanya berisi soal.
LKPD bukan evaluasi. LKPD bukan bukan penilaian. LKPD itu termasuk bahan ajar, ya, yang memperkuat konsep yang sudah dibahas sebelumnya atau pada saat mengisi LKPD sekaligus anak memahami konsep. Nah, itulah LKPD. Nah, gitu ya. Ada lagi, mana tadi? Ini ya, penggembala ya. Masih banyak tentunya. Ini Bapak dan Ibu, maaf mahasiswa bikin sendiri ya. Jadi tidak nyontek YouTube dan seterusnya karena akan dipertanggungjawabkan gitu hasil skripsi mereka ini. Oh, ini udah tadi. Ya. Nah, ada lagi. Ya, nanti akan banyak. Nah, kemudian bisa berbentuk juga media ya. Medianya bisa betul-betul konkret atau bisa juga cari-cari di YouTube. Nah, medianya bisa berbentuk video, bisa berbentuk video interaktif. Video itu tinggal menayangkan aja, anak suruh memperhatikan, saintifik, kemudian mengamati dan seterusnya, kalau perlu di-pause oleh guru dan seterusnya. Kemudian alatnya bisa apa aja sesuai dengan sikon Bapak Ibu tentunya ya. Apakah Zoom ataukah WA ataukah SMS. Nah, jadi sesuai kondisi Bapak dan Ibu di tempat tentunya. Nah, sumber belajarnya bisa mengakses internet. Anak-anak suruh akses. Kalau anak-anak nggak punya ngumpul di suatu tempat, misalnya siapa yang punya, kemudian mengakses dan seterusnya. Nah, kalau yang contoh-contoh yang berbasis ICT tentunya banyak sekali yang sudah resmi Kemendikbud ada ya, rumah belajar dan seterusnya, banyak sekali. Ruang guru, kalau di PPG itu namanya apa ya, apa sih guru-guru gitu ya. Nah, banyak sekali. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, biar sedikit penyegaran aja. Mungkin itu Pak Komar dari saya sekelumit. Mudah-mudahan akan berkembang di diskusi nanti. Terima kasih. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.